Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Nabila dalam tugas Learning Journal yang kedua. Oke, jadi teman-teman, di pertemuan kedua kemarin pada tanggal 27 Februari tahun 2025, kemarin Pak Adi udah nunjuk 3 orang. Yang pertama ini ada Dania Kurniasih. Dia ini maju tampil kultum atau tausiah tentang 10 pintu rezeki. Yang kedua ada Siti Maudila, sama dia juga maju tampil kultum atau tausiah tentang pentingnya berdoa. Yang ketiga ada Syakira, sama dia juga maju tampil kultum atau tausiah tentang keutamaan sabar. Lanjut, Pak Adi ini memberitahu kepada kita semuanya bahwa Pak Adi ini nggak bisa ngisi kelas sampai selesai nih teman-teman, karena ada urusan. Jadi beliau ini keluar lebih cepat dari biasanya. Namun Pak Adi ini tetap memberikan materi berbentuk soft file yang dikirimkan di grup untuk kita baca dan kita pahami, lalu kita buat learning journal seperti yang saya buat sekarang ini. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua kemarin. Kurang lebih saya akan memberikan 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu public speaking. Yang kedua, alasan kenapa kita harus menguasai public speaking. Yang ketiga, bagaimana cara agar kita bisa menjadi pembicara yang baik ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu public speaking. Jadi public speaking adalah bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi pesannya itu bisa dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Lalu prosesnya ini terstruktur, terencana, khalayak atau publiknya juga teridentifikasi. Lalu manfaat public speaking ini sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak atau publik. Selanjutnya, alasan kenapa sih kita harus menguasai public speaking? Kurang lebih ada 4 alasan. Oke, jadi alasan yang pertama itu ternyata banyak orang sukses berawal dari good speaker atau pembicara yang baik. Yang kedua adalah tuntutan zaman dan teknologi. Seperti yang kita tahu sekarang ini, perkembangan teknologi itu sudah sangat canggih dan pesat ya teman-teman. Minimal kita harus bisa berbicara di depan kamera lalu kita upload di media sosial. Itu minimal banget ya teman-teman, kita harus bisa berbicara di depan media sosial kayak gitu. Kalau enggak sama sekali kita bakalan ketinggalan zaman kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah tuntutan profesi. Seperti yang kita udah tahu ya, sekarang ini banyak banget profesi atau bahkan hampir semua profesi itu memerlukan seseorang yang public speakingnya itu bagus kayak gitu. Nah, yang keempat adalah persaingan. Bahkan banyak di luar sana yang gak sekolah, gak kuliah, tapi mereka lancar public speakingnya di depan media sosial. Mereka mendagangkan jualan dan apapun itu pokoknya. Jadi public speaking itu bukan hanya teori aja, tapi kita juga harus praktek dan kita harus latihan kayak gitu. Nah, lanjut nih. Poin yang ketiga, pertanyaan besar yang sering kita tanyakan, bagaimana cara agar kita bisa menjadi pembicara yang baik nih teman-teman. Mitosnya ada orang bilang bahwa skill public speaking yang baik itu bisa kita kuasain karena adanya bakat atau bahkan keturunan. Namun faktanya teman-teman, kita bisa menguasai skill public speaking yang bagus itu karena kita sering latihan, sering berusaha, dan sering praktek. Itu nyata loh teman-teman. Karena sebenarnya yang menghalangi kita latihan atau praktek itu cuma rasa gugup akibat banyaknya rasa takut yang ada di diri kita. Makanya kita selalu gak mau latihan, gak mau praktek, takut gagal segala macam. Padahal ya teman-teman, kesuksesan itu datang karena adanya kegagalan dahulu kayak gitu. Ingat nih teman-teman, sebenarnya ada 3 kunci supaya kita bisa menjadi pembicara yang baik. Yang pertama, know yourself, kenali diri kamu. Yang kedua,
know your audience, kenali pendengar kamu. Yang ketiga, know your materials, kenali materi yang akan kamu sampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu nih teman-teman. Yang pertama itu know yourself, kenali diri kamu. Artinya apa? Kita harus paham nih gaya bicara apa yang nyaman dan efektif untuk dilakukan dalam penyampaian pesan kepada audiens. Nah, terus kita juga harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa menjadi pembicara yang baik, yang inspiratif dan berpengaruh bagi audiens kayak gitu. Yang kedua itu know your audience, kenali pendengar kamu. Artinya apa? Kita ini harus paham latar belakangnya. Kita harus paham kebutuhan, keinginan, motivasi yang mereka inginkan itu apa. Terus kita juga harus tahu nih, apakah mereka paham sama kata-kata yang kita sampaikan, sama contoh yang kita utarakan. Kita harus paham, kita harus kenali pendengar kita, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, know your materials, kenali materi yang akan kamu sampaikan. Artinya apa? Kita harus kuasain materi yang akan kita sampaikan. Dan juga kita harus pastikan bahwa materi yang kita sampaikan ini bisa diterima dengan jelas oleh audiens dan pastinya tidak bertele-tele ya teman-teman. Nah, selain 3 kunci tersebut, ada juga yang namanya first impression atau kesan pertama. Nah, first impression ini sangat penting dan menentukan kesuksesan public speaking selanjutnya dan mendukung image positif dari diri kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki first impression yang baik itu? Nah, sebenarnya ada banyak banget caranya ya teman-teman. Misalnya, kita bisa datang tepat waktu, berpenampilan menarik, melakukan 5S, salam, senyum, sapa, dan sopan santun, menghargai lawan bicara, menjadi pendengar yang baik, dan lain-lain. Nah, dengan itu, kita bisa mendapatkan first impression yang baik dari audiens kepada kita. Manfaatnya, dari first impression yang baik itu, kita bisa mendapatkan peluang profesional, meningkatkan kepercayaan diri kita, membangun reputasi yang baik, dan lain-lain. Intinya, kita harus selalu berlatih dan berdoa. Oke, cukup sekian review materi pertemuan kedua kali ini. Oke, saya tutup video kali ini. Thank you for watching. Sampai ketemu di learning journal selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.